Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Baik, para santri Madhyapati dan juga para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pekan keempat ini, insya Allah kita melanjutkan kajian fikih ibadah ya, yang insya Allah kita laksanakan secara online melalui Zoom. Dan melanjutkan pembahasan di kitab Manhajus Salikin. Insya Allah kita memasuki fikih nikah, bab fikih nikah. Dan insya Allah nanti disampaikan oleh Ustadz Dilan Purnama Hafizahullah Ta'ala. Bagi para peserta bisa menyimak dengan kitabnya atau buku terjemahannya sudah dimiliki. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan bisa dituliskan di kolom chat, baik secara eh, apa namanya tujukan secara umum ataupun secara private ke admin seperti itu, atau juga boleh ke WA insya Allah. Dan insya Allah nanti kajiannya dari jam 6 sampai jam 7 ya insya Allah, dan nanti jam 8:15 dilanjutkan dengan kajian akidah di Masjid Al-Asir bersama Ustaz Abu Salman Hafizahullah Ta'ala. Baik, untuk mengefektifkan waktu pada beliau Ustaz Abu Salman Hafizahullah Ta'ala, kami persilakan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan kathiran. Tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirdah. Salatu wassalam. Ala nabiyina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak, para ibu sekalian. Para ikhwan, para akhwat. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran fikih di Ma'had Ya Abati Yogyakarta dari kitab Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fid Din oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan kita masuk pada pelajaran yang baru, yaitu Kitabun Nikah, pembahasan tentang fikih nikah. Dan saya tambahkan beberapa faedah dari buku yang saya tulis, yaitu menikah di bawah naungan sunnah. Ya, nanti saya share PDF-nya juga. Ya, ini gratis. Ya, jadi silakan sambil melihat di buku yang dimiliki masing-masing dan juga sambil melihat ke layar ya. Karena nanti akan saya share beberapa faedah dari kitab ini, dari buku saya. Ya, Syekh As-Sa'di dalam kitabnya mengatakan, "Wa min sunanil mursalina." Dan nikah itu adalah sunnahnya para rasul. Jadi bukan hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun ini adalah sunnah. Sunnah di sini maksudnya jalan hidup, ya, jalan hidup para rasul. Sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka semua menikah. Ya, ada beberapa nabi yang tidak menikah, tapi pada umumnya para nabi dan rasul itu menikah, bahkan sebagiannya poligami. Wafil hadithi, dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah ba'ah di antara kalian, yang sudah siap menikah, maka menikahlah. Fa'innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farji, dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa'alaihi bis-shaum. Siapa yang tidak mampu untuk menikah, maka hendaknya puasa. Fa'innahu lahu wuja'un, karena puasa itu adalah perisai. Hadis Bukhari Muslim.
Saya juga sebutkan di sini. Ya, ini hadisnya. Kata Nabi SAW, ya ma'syar syabab. Ya, syabab ini usia mulai dari baligh sampai 30 tahun. Ya, mulai dari baligh sampai 30 tahun. Ya, dalam bahasa Arab itu ada tingkatan-tingkatan usia. Syabab itu mulai baligh sampai 30 tahun. Kemudian 30 tahun sampai 50 tahun itu namanya al-kahlu. Al-kahlu. 50 tahun sampai 70 tahun namanya asy-syekh. Ya, syekh. Ini kita sering dengar kata-kata syekh. Nah, ini sebetulnya untuk orang yang usianya 50 tahun sampai 70 tahun. Walaupun bisa juga digunakan untuk orang yang lebih muda yang punya keutamaan ilmu. Kemudian 70 tahun sampai meninggal disebut dengan al-haram. Saya tulis rinciannya di kolom chat ya. Jadi syabab itu mulai dari balik sampai 30 tahun. Maka ketika Nabi mengatakan, ya ma'syarus syabab, wahai syabab. Ini yang Nabi ajak bicara adalah orang-orang yang maksimal 30 tahun. Jadi kalau 30 tahun kok belum nikah, sebetulnya ini sudah kebablasan. Sudah keluar dari petunjuk Nabi SAW. Jangan sampai ya, kalau bisa jangan sampai 30 tahun belum nikah. Kalau ingin mengikuti petunjuk Nabi, maka ketika usia syabab segera menikah. Kemudian kata Nabi, siapa yang sudah ba'ah, siapa yang sudah ba'ah, maka menikahlah. Apa itu ba'ah? Disebutkan di kitab Minhajus Salikin. Wal ba'ah fil lughah al jima'. Ba'ah secara bahasa artinya jima'. Maka secara bahasa kata Nabi, man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang sudah ba'ah, maksudnya siapa yang sudah sanggup berjima. Karena dia sudah paham tentang sex education, pendidikan seks. Ya, dia sudah mengetahui itu apa, bagaimana caranya, dia sudah paham. Maka orang seperti ini sudah layak untuk menikah. Secara istilahi, wal muradu huna mu'natun nikahi min al-mahri wan nafaqah. Secara istilah, ba'ah artinya biaya pernikahan, yaitu berupa mahar dan nafkah setelah nikah. Ba'ah itu mahar, kemampuan untuk memberikan mahar, dan kemampuan untuk memberi nafkah pada istri. Ini ba'ah secara istilah. Nah, maka dari sini bisa kita dapatkan kesimpulan kapan seseorang laki-laki dikatakan sudah semestinya menikah. Kapan dikatakan dia layak menikah? Pertama, ketika dia sudah paham sex education. Dia sudah paham pendidikan seks. Yang kedua, dia mampu memberikan mahar. Dan mahar itu tidak harus mahal. Ya. Bahkan mahar seperangkat alat sholat itu sudah cukup. Nanti kita bahas tentang fikih mahar. Ya. Yang ketiga, dia mampu memberikan nafkah ketika sudah menjadi suami nanti. Dia mampu, ya tidak harus sudah punya uang banyak, tidak harus sudah punya gaji 2 digit gitu ya. Tidak harus. Yang penting dia mampu kasih nafkah.
Nah, maka kalau sudah ada 3 ini sudah layak menikah. Sudah ada 3 ini sudah layak menikah. Dia paham sex education, kemudian dia mampu memberikan mahar, dan dia mampu memberikan nafkah. Falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan. Artinya, ketika seorang suami sudah punya istri, dia akan kurang-kurang melihat wanita-wanita yang tidak halal. Dia akan salurkan syahwatnya kepada yang halal. Wa ahsanu lil farji, dan akan lebih menjaga farji, artinya akan lebih menjauhkan diri dari zina. Dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan bahwasanya barang siapa yang melihat wanita di luar, saya sebutkan juga di sini. Ya, mungkin di halaman-halaman selanjutnya ya. Ya, siapa yang melihat wanita yang tidak halal di luar, kemudian dia terpicu syahwatnya, maka kata Nabi, pulanglah, datangilah istrinya. Nah, jadi di antara hikmah menikah adalah menyalurkan syahwat pada yang halal. Bahkan itu berpahala. Perhatikan dalam hadis Rasul bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Dalam hubungan intim di antara kalian itu ada sedekah. Kata para sahabat, bagaimana mungkin ya Rasulullah? Kami menyalurkan syahwat kami kok dinilai sedekah, dapat pahala. Kata Nabi, "Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi fiha wizrun?" Bagaimana menurut kalian kalau seorang laki-laki menyalurkan syahwatnya pada yang haram? Apakah berdosa? Tentu iya. Wakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Maka demikian juga kalau dia salurkan syahwatnya pada yang halal, maka dapat pahala. Ya, hadis sahih riwayat Muslim. Ini di antara hikmah menikah. Kemudian juga nikah itu menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Dalam hadis tadi Nabi mengatakan, "Falyatazawwaj." Menikahlah. Ini perintah. Bentuknya kalimat perintah, "Falyatazawwaj." Dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ankihu al-ayama minkum." Dan nikahkanlah. Dan juga kalimat perintah. Nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian. Was-salihina min ibadikum wa imaikum. Dan orang-orang yang soleh, laki-laki dan perempuan. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Andaikan mereka miskin, Allah akan kayakan mereka. Allah akan cukupkan. Allah wasi'un alim. Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Surat An-Nur ayat 32. Maka lihat ya, nikah itu perintah Allah dan Rasul-Nya. Orang yang menikah maka dia sedang beribadah. Karena perintah Allah. Sehingga dengan menikah, ini berarti menaati perintah Allah. Menaati perintah Allah dan Rasul-Nya, maka ini ibadah. Nah, sehingga nikah itu ibadah yang panjang waktunya. Selama orang itu dalam pernikahan, maka dia dalam ibadah. Luar biasa. Sudah enak gitu ya, nikah kan enak. Kemudian berpahala lagi, panjang lagi waktunya. Subhanallah, makanya orang yang nggak nikah-nikah rugi.
Kemudian main-main dengan istri itu berpahala. Nabi mengatakan, Allahu fi thalathin. Permainan yang bermanfaat itu ada 3. Ta'dibu farasika. Yang pertama, engkau menjinakkan kudamu. Waramyuka biqusika. Dan engkau melatih panahmu. Latihan panah. Wa mula'abatuka ahlaka. Dan engkau bermain-main dengan istrimu. Hadis riwayat Ishaq bin Ibrahim disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya, lihat ya, main-main sama istri berpahala, main-main sama suami berpahala. Kemudian ketika seorang suami menafkahi istrinya dalam pernikahan, ini bernilai sedekah. Nabi mengatakan, "Idza anfaqal muslimu nafaqatan ala ahlihi." Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya, bahwa yahtasibuha, dan dia mengharap pahala dari nafkah itu, kana lahu shadaqah. Maka nafkahnya tersebut dianggap sedekah, bernilai sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sudah nikahnya itu ibadah, mencari nafkah juga ibadah. Beda dengan orang yang pacaran ya. Sudah pacarannya haram, dosa. Kalau yang laki-laki itu eh, menjajani pacarnya gitu ya, jajanin pacarnya, nggak ada pahalanya. Nggak ada pahalanya, sia-sia. Nah, kalau dalam pernikahan, suami memberikan nafkah kepada istri berpahala. Demikian juga menikah itu di antara hikmahnya mencetak anak-anak yang menjadi generasi penerus yang akan menguatkan Islam. Makanya kata Nabi SAW, tazawwaju al-wadud al-walud, fa inni mukathirun bikumul umam. Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku berbangga dengan banyaknya umatku. Hadis surat An-Nasa'i dengan sanad yang hasan. Kemudian adanya pasangan, adanya suami atau istri menjadi pendukung untuk sama-sama melakukan kebaikan, untuk melakukan amal-amalan soleh, untuk sama-sama mencari surga. Dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman. Siapa yang menikah, maka dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Falyattaqillaha fin nisfil baqi. Maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah pada setengah sisanya. Hadis riwayat Tabarani dan Mu'jamul Awsat dihasankan oleh Syekh Albani. Maksudnya adalah ketika seseorang menikah, maka ada yang dukung dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ada yang mengingatkan dia kalau dia melakukan kesalahan. Maka setengah dari pekerjaannya dalam beragama sudah disupport oleh pasangannya. Ya, lebih ringan. Ya, kalau subuh ada yang bangunkan, ya kan? Kemudian kalau sudah azan, ada yang mengingatkan, "Mas, sudah azan, ayo berangkat ke masjid." Ya, kemudian kalau suaminya atau istrinya melakukan kesalahan, ada yang mengingatkan, dan seterusnya. Sehingga lebih mudah bagi dia untuk melakukan ketaatan. Kemudian disebutkan dalam kitab Minhajus Salikin di sini, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi biasanya karena 4 perkara. Pertama, lima liha, karena hartanya. Yang kedua, wahasabiha, karena kedudukannya. Yang ketiga, wajamaliha, karena kecantikannya. Yang keempat, wadiniha, karena agamanya. Kemudian kata Nabi, fadfar bidzatid din taribat yaminuka. Pilihlah yang bagus agamanya,
maka engkau akan beruntung. Hadis Bukhari Muslim. Saya sebutkan juga di sini. Nah, ini hadis isinya tentang mencari istri. Bagi seorang laki-laki, kalau ingin cari istri, maka boleh saja mempertimbangkan harta, kedudukan, paras. Namun hendaknya yang paling utama, yang dilihat paling utama adalah agamanya. Artinya andaikan istrinya ini miskin, tapi agamanya baik, nggak apa-apa. Andaikan istrinya ini kedudukannya rendah, bukan orang terpandang, tapi agamanya baik, nggak apa-apa. Andaikan istrinya ini parasnya kurang cantik, tapi agamanya baik, nggak apa-apa. Jadikan agama sebagai patokan utama. Siapa yang menjadikan agama sebagai patokan utama, kata Nabi, taribat yaminuk atau taribat yadak. Dia akan beruntung, tidak akan merugi. Berarti sebaliknya, yang menjadikan perkara-perkara yang lain sebagai utama, dia akan merugi. Yang menjadikan harta sebagai patokan utama, ya, mencari istri yang kaya raya, harta akan hilang. Yang menjadikan kedudukan sebagai patokan utama, kedudukan bisa hilang juga. Yang menjadikan paras sebagai patokan utama, paras nanti akan tambah tua, menjadi keriput, tambah peot, ya enggak? Semua akan hilang. Nah, maka yang bisa terus dipertahankan sampai akhirat bahkan adalah agama. Yang akan terus langgeng itu kesolehan, agama. Demikian juga seorang wanita ketika mencari suami. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ja'akum man taradawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihuhu." Kalau datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia dengan anak perempuan kalian. Ini hadis ini khitabnya untuk para bapak gitu ya, para wali. Wahai para bapak, kalau datang laki-laki yang soleh, yang bagus akhlaknya, bagus agamanya, maka nikahkanlah dengan anak perempuan kalian. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun. Kalau tidak dilakukan seperti itu, kalau ditolak laki-laki soleh ini, maka akan terjadi fitnah dan akan terjadi kerusakan di atas muka bumi. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani. Maka seorang wanita juga ketika mencari suami, cari yang soleh. Menjadikan patokan agama sebagai patokan utama. Cari yang soleh, yang akhlaknya baik. Dan bagi para wanita, bagi para wali juga, hendaknya tidak bermudah-mudahan untuk menolak laki-laki soleh. Menolak laki-laki soleh atau menolak laki-laki yang melamar sebetulnya boleh-boleh saja. Ya, sebagaimana Nabi pernah menyarankan Fatimah bintu Qais untuk menolak lamaran Muawiyah dan Abu Jaham. Boleh-boleh saja. Tapi jangan bermudah-mudahan, dipertimbangkan masak-masak baik-baik. Dan kalau ingin menolak laki-laki yang soleh, hendaknya ada alasan yang kuat. Kalau tidak kuat alasannya, kita khawatirkan nanti terjadi fitnah dan terjadi kerusakan. Na'udzubillah. Dan umumnya orang-orang yang menolak laki-laki yang soleh, biasanya akan dapat laki-laki yang tidak soleh. Ya. Makanya kalau ingin menolak laki-laki yang soleh, itu seharusnya alasannya karena ada laki-laki yang lebih soleh. Ya, kalau ingin nolak laki-laki yang soleh, seharusnya itu karena ada laki-laki lain yang lebih soleh untuk anak perempuannya. Nah, kalau itu nggak apa-apa. Tapi kalau karena sekedar kurang gajinya, ya,
motornya butut, yang nggak punya mobil misalnya. Nah, ini hati-hati ya. Kita khawatirkan nanti Allah timpakan musibah, Allah timpakan fitnah kepada keluarga ini dengan Allah berikan laki-laki yang tidak soleh. Naudzubillah. Kemudian kata Syekh As-Sa'di di sini, wa yanbaghi an yatakhayyara dzat ad-din wal hasabi wal wadud al-walud al-hasibah. Hendaknya seorang wanita memilih laki-laki yang dzat ad-din, ya agamanya baik, agamanya bagus. Wal hasab, kedudukannya bagus. Wal al-wadud, dan memilih istri yang penyayang. Al-walud, yang banyak anaknya. Al-hasibah, yang bagus kedudukannya. Nah, jadi beberapa kriteria yang dianjurkan, saya sebutkan juga di sini. Ya, pertama, carilah pasangan yang mau taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Surat Al-Hujurat ayat 13. Maka carilah calon suami atau calon istri yang mau taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga usahakan jangan pacaran. Pacaran itu haram. Dan gak mungkin mendapatkan pasangan yang soleh atau soleha dari jalur pacaran. Karena laki-laki soleh gak akan pacaran. Wanita soleha tidak akan pacaran. Orang yang pacaran tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, padahal kriteria yang paling penting adalah cari suami atau istri yang mau taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak berarti harus sudah berilmu gitu ya, atau ustadz atau ustadzah, tidak harus ya. Namun pastikan calon pasangan tersebut dia mau untuk diajak baik. Walaupun masih awam, ya, masih jahil, tapi mau taat kepada dalil, mau taat kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, ini sudah memenuhi syarat. Kemudian cari yang sekufu. Cari yang sekufu. Sekufu disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kata beliau sekufu itu khamsah, dalam 5 perkara. Yang pertama an-nasab, nasabnya. Sekufu itu tidak terlalu jauh perbedaannya. Tidak terlalu jauh perbedaannya dalam masalah nasab. Artinya yang ini nasabnya nasab orang eh, terpandang ya. Maka yang satu lagi juga ya nasab orang terpandang juga kalau bisa. Kalau yang satu rakyat jelata ya sudah, yang satu juga rakyat jelata gitu kan. Kemudian yang kedua din, sukufu dalam masalah agama. Artinya antara yang satu dengan antara si laki-laki dengan si perempuan, eee, kesolehannya dalam masalah agama nggak terlalu jauh. Kualitas agamanya tidak terlalu jauh. Ya jangan jomplang, yang satu misalnya istrinya hafal 30 juz, suaminya hafal juz 30 aja, ya. Ini terlalu jomplang, nanti akan terjadi masalah dalam rumah tangga, kalau terlalu jomplang. Bukan berarti nggak boleh, tapi akan terjadi masalah. Kemudian yang ketiga hurriyah dalam masalah kemerdekaan, artinya budak dengan budak, ya, orang merdeka dengan orang merdeka. Yang keempat wassinaah, tidak terlalu jauh dalam masalah pekerjaan. Ya, yang satu misalnya kerjaannya manajer, yang satu misalnya tukang sampah. Nah, ini terlalu jomplang. Dalam masalah pekerjaan tidak terlalu timpang. Wal mal, yang kelima dalam masalah harta.
antara yang laki-laki dengan yang perempuan dalam masalah harta nggak terlalu jauh. Ini yang lebih utama ya, mencari pasangan yang sekufu. Kemudian kriteria yang ketiga, hendaknya menyenangkan jika dipandang. Mencari suami atau mencari istri yang menyenangkan jika dipandang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Di antara tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan bagi kalian istri-istri atau suami-suami juga, pasangan yang membuat kalian sakinah, membuat kalian tentram dengannya, menyenangkan. Dalam surat Ar-Rum ayat 21. Maka mencari pasangan tidak harus ganteng, tidak harus cantik, yang penting enak dipandang. Memandangnya itu bikin senang gitu, bikin hati tenang. Dalam hadis yang sahih juga, ketika Nabi menyebutkan ciri wanita salehah, kata Nabi SAW, wa in nadhara ilaiha sarrathu. Wanita salehah itu kalau suaminya memandangnya, membuat suaminya senang. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah, walaupun hadis ini didhaifkan sebagian ulama, namun maknanya sahih. Ya, bahwasanya ciri wanita salehah itu menyenangkan jika dipandang. Nah, kemudian kriteria yang lain, hendaknya mencari pasangan yang subur. Tadi kata Syekh Asadi, yang walud. Sebagaimana hadis, Nabi mengatakan, tazawwaju al-wadud al-walud. Carilah pasangan yang wadud, yang penyayang, al-walud, yang banyak anaknya. Fa inni mukatsirum bikumul umam. Karena aku bangga dengan banyaknya umatku. Hadis riwayat An-Nasa'i dihasankan oleh Syekh Albani. Al-wadud artinya penyayang. Bukan orang yang kasar, ya, bukan orang yang kaku, ya, bukan orang yang temperamen. Carilah yang penyayang. Kemudian carilah yang walud, yang banyak anaknya, artinya dia subur. Bagaimana mengetahuinya? Dengan melihat keluarganya. Ya, kalau orang tua dari si calon ini punya anak 7, wah ini subur nih, dia punya gen subur. Ya, atau juga melihat kesehatannya, artinya dia bugar, ya, dilihat dari secara fisik pun segar gitu ya, tidak ada masalah kesehatan. Nah, maka ini pertanda dia subur. Nah, dan para ikhwan, para akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum menikah hendaknya kita bertanya-tanya tentang si calon. Ya, ini namanya ta'aruf. Ya, ta'aruf itu bukan pacaran ya. Ta'aruf bukan pacaran Islami, bukan. Ya, ta'aruf itu proses untuk saling mengenal. Caranya bagaimana? Caranya bertanya kepada orang-orang yang memiliki informasi tentang si calon. Tanya kepada orang tuanya, tanya kepada kakaknya, tanya kepada adiknya, tanya kepada teman-temannya, tanya kepada teman ngajinya, tanya kepada ustadznya. Ustadz, saya mau nikah dengan si fulan. Benarkah si fulan itu ngaji sama antum? Kalau si fulan itu ngaji sama antum, ngajinya gimana Ustadz? Pinter apa enggak? Apa ngantuan ya? Apakah suka bolos? Apa oradongan ya, enggak gampang paham? Gimana gitu? Ngajinya gimana? Jadi ditanya seperti itu. Bukan yang mau nikah ini malah chatting-chattingan ya nanti. Gimana kamu suka makanan apa? Gitu. Oh, saya suka makanan ini. Jadi pacaran ini. Ya, jadi bukan tanya sama si calonnya langsung, ini jadi pacaran. Namanya orang dilamar atau melamar biasanya akan menampakkannya bagus-bagus. Ya. Gimana kamu ngajinya gimana nih kalau tanya langsung ya. Kamu ngajinya gimana? Oh, alhamdulillah saya ngaji. Alhamdulillah saya sudah paham ini. Nah, ini pasti akan nampakkannya bagus-bagus.
Namanya juga orang melamar ya atau dilamar. Ya, maka yang benar ta'aruf itu tanyanya sama orang-orang di sekitarnya. Tanya sama temannya, tanya sama ustadznya, tanya sama kakaknya, adiknya, tanya sama orang tuanya. Gimana sih fulan ini? Dia suka kesiangan nggak? Gimana sih fulan ini? Dia suka bolos nggak kuliahnya? Gimana sih fulan ini? Dia suka berbagi nggak? Orangnya dermawan nggak? Tanya sama orang-orang sekelilingnya. Kemudian bagi para akhwat, hendaknya mencari calon suami yang mau bekerja, bukan orang yang malas, yang dia semangat mencari nafkah. Tidak harus sudah punya pekerjaan, tidak harus. Ya, tapi orangnya itu semangat mau kerja, mau mencari nafkah. Karena mencari nafkah itu hukumnya wajib. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i ithman an yudhi'a man yakut. Cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendosa kalau dia menyia-nyiakan orang yang ditanggungnya, enggak dikasih nafkah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan hadis ini sahih. Seorang suami yang tidak mencari nafkah, yang malas-malasan, dia berdosa. Hukumnya wajib mencari nafkah. Nah, ketika mencari calon suami, cari yang dia mau bekerja, yang semangat bekerja. Jadi kalau misalnya tidak punya pekerjaan, tanya nanti kalau menikah, kamu gimana nafkahnya? Oh, saya akan melamar pekerjaan. Gini, gini, gini. Saya rencana akan masukkan lamaran ke sini, sini, sini. Oke, ini bisa dipertimbangkan. Atau dia mengatakan, oh saya rencana akan buka usaha. Oh, saya akan jualan jualan kue misalnya atau jualan bakso atau gimana. Nah, yang penting dia punya semangat untuk itu. Jangan cari yang malas. Ya, jangan cari yang malas nggak mau kerja. Ya, namun jangan jadikan masalah pekerjaan, masalah finansial sebagai patokan utama. Jangan ya. Patokan utama kesolehan, patokan utama agama. Jangan sampai menjadi dunia, hamba harta, hamba uang. Dengan menjadikan harta, uang sebagai patokan utama dalam memilih pasangan. Ya. Cari yang kaya raya. Ya, mau dia sholat, mau dia nggak sholat, yang penting kaya gitu. Jangan. Cari yang kaya raya, walaupun dia akidahnya sesat, menyimpang, walaupun suka maksiat. Jangan. Ini namanya hamba dunia, hamba uang. Nabi mengatakan ta'isa abdud dinar, wad dirham, wal qatifah, wal khamisah. Celaka hamba dinar, hamba dirham, hamba khamisah dan qatifah. In u'tiya radiya. Kalau dikasih uang dia senang, wa in lam yu'ta lam yarda. Kalau enggak dikasih dia tidak ridha, tidak senang. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Jangan jadikan harta sebagai patokan utama. Demikian juga carilah calon istri yang mau taat kepada suami. Yang dia manut sama suami. Dia mengerti kewajiban istri adalah taat kepada suami. Karena suami adalah pemimpin. Allah Ta'ala katakan, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita. Dan surat An-Nisa ayat 34. Nabi mengatakan, idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha. Kalau seorang wanita itu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan dia menjaga farjinya tidak zina, dan dia taat kepada suaminya, maka dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Silakan dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Hadis riwayat Ibnu Hibban disahihkan oleh Syekh Albani. Maka seorang istri wajib taat kepada suami.
selama bukan dalam perkara maksiat. Ya. Sehingga ini penting, carilah calon istri yang mau taat sama suami, yang manutan. Jangan cari istri yang dia suka merasa lebih tinggi dari suami, merasa lebih pintar daripada suami, yang suka membangkang, jangan. Kemudian tentunya cari istri yang menutup auratnya ketika di luar. Karena menutup aurat tentu wajib. Ya, kalau mencari istri yang tidak pakai jilbab, yang tidak menutup aurat, ya kalau sahnya sah saja. Cuman ini PR-nya masih banyak. Ya, harus diperbaiki dulu, harus dimotivasi untuk berjilbab. Ya, bagaimana nanti kalau punya anak, ya, gimana bisa mengajarkan eh, masalah jilbab kepada anaknya, sedangkan ibunya aja belum berjilbab. Ya, PR-nya banyak. Kalau masalah jilbab yang wajib saja, yang fundamental saja belum selesai, apalagi masalah-masalah yang lain, masalah sholatnya, masalah ketaatan pada suami, dan yang lainnya. Banyak PR-nya. Maka saya tidak sarankan untuk menikah dengan wanita yang belum berjilbab. Ini sangat besar resikonya. Kemudian bagi laki-laki, memilih gadis lebih diutamakan daripada janda. Ya, Nabi mengatakan, "Alaikum bil abkar, fa innahunna a'adzabu afwahan." Hendaknya laki-laki memilih para gadis, karena mulut mereka lebih jernih. Wa antaku arhaman, dan rahimnya lebih cepat hamil. Wa arda bil yasir, dan biasanya kalau gadis itu lebih rela dengan pemberian yang sedikit. Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Albani. Nah, jadi kalau nikah dengan gadis biasanya mau mulai dari nol. Ya, mulai dari susah dulu. Ya, beda dengan nikah dengan janda, biasanya sudah berpengalaman, ya, lebih banyak ekspektasinya, lebih banyak demand-nya, ya, tentu lebih sulit. Makanya Nabi anjurkan untuk menikah dengan gadis, itu lebih utama. Dalam hadis yang lain Nabi katakan, tula'ibuha wa tula'ibuka. Nikahlah dengan gadis, sehingga engkau bisa main-main dengannya, dia bisa main-main denganmu. Nah, kalau gadis bisa diajak main-main, ya bisa digeli-geli gitu kan, sekejar-kejaran. Tentunya kalau sudah janda mungkin lebih lebih apa namanya, lebih kaku, lebih dewasa gitu ya, lebih keibuan. Makanya lebih dianjurkan nikah dengan gadis. Dan hadis ini juga ada motivasi bagi para istri ya untuk tidak terlalu banyak permintaan kepada suami. Karena wanita yang utama adalah yang ardo bil yasir. Dia ridho dengan pemberian yang sedikit. Berapapun yang diberikan suami, dia senang. Dia tidak marah-marah. Ya, dia tidak minta lebih, dia tidak minta banyak. Ketika dia ridho dengan yang sedikit, ini ciri wanita yang baik, wanita yang berkah. Sebaliknya, suami berusaha untuk memberi yang banyak. Jadi dilihat dari dua sisi. Ya, sang istri ridho dengan apapun yang diberikan suami, baik banyak atau sedikit, dia senang, dia ridho. Nah, suami berusaha untuk ngasih yang banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih." Hendaknya orang yang sa'ah, yang rezekinya luas, dia infakkan hartanya, dia nafkahkan hartanya kepada istrinya yang luas juga, ya, min sa'atih, yang luas, yang banyak. Ya, kalau dia gajinya besar, ya kasihlah kepada istrinya nafkah yang banyak. Kemudian carilah pasangan yang nasabnya baik, ya, bukan dari keturunan ahli maksiat, ya, bukan dari keturunan orang-orang bejat dan semisalnya.
Kemudian wa idza waqa'a fi qalbihi khitbatum ra'atin falahu ayyandura minha ma yad'uhu. Ketika dalam hatinya sudah ada keinginan untuk melamar seorang wanita, maka boleh nadhar, boleh melihat apa-apa yang menarik dari si wanita tersebut. Nah, ini tentang syariat khitbah dan nadhar. Coba kalau di sini halaman 66. Oh, di sini tidak ada ya. Ya. Dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan ketika ada seorang laki-laki Ansor, ya, ketika ada seorang sahabat yang melamar seorang wanita Ansor, kata Nabi, "An-nadharta ilaiha?" Apakah kamu sudah nadhar kepadanya? Sudah nadhar kepadanya? Apakah kamu sudah lihat dia? Qala la, kata sahabat tadi, belum Rasulullah. Qala, kata Nabi, fadhhab fandur ilaiha. Maka hendaknya kamu lihat dulu. Lihat wanita itu. Fa inna fi a'yunil ansar syai'an. Karena di matanya orang-orang Ansor itu biasanya ada sesuatu yang berbeda. Hadis sahih riwayat Muslim. Ini menunjukkan adanya syariat nadhar. Dan syariat nadhar itu baru dilakukan kalau sudah ada niatan. Jadi bukan iseng-iseng nadhar. Nggak boleh kalau iseng-iseng nadhar. Iseng-iseng in nadhar akhwat gitu ya. Dia boleh dilakukan kalau waqa'a fi qalbihi, tadi kata Syekh As-Sa'di. Kalau sudah muncul niat dalam hatinya untuk menikahi, sudah serius gitu ya, baru boleh nadhar. Kemudian khitbah, dalam kitab Minhajus Salikin, khitbah atau melamar, definisi khitbah itu adalah menyampaikan keinginan untuk menikahi seorang wanita, menyampaikan keinginan kepada wali untuk menikahi seorang wanita. Itu khitbah. Di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar disebutkan khitbah adalah izharu ar-raghbah fi zawaji bimra'atin muayyanatin wa i'lamu waliyha bidzalika. Khitbah artinya menunjukkan keinginan untuk menikahi seorang wanita yang tertentu dan menyampaikannya kepada walinya. Nah, jadi khitbah itu ketika sudah disampaikan ke wali, bahwasanya saya ingin menikahi anak bapak, itu khitbah. Nah, ketika sudah khitbah, sudah melamar seperti ini nggak boleh diserobot oleh orang lain. Nabi mengatakan, la yakhtubur rajulu ala khitbati akhihi. Nggak boleh seorang laki-laki mengkhitbah, melamar di atas lamaran orang lain. Hatta yatrukal khatibu. Kecuali pelamar yang pertama mundur. Au ya'dzana lahu al-khatibu. Atau pelamar yang pertama memberikan izin. Nah, jadi kalau sudah khitbah, dan khitbah itu menyampaikan ke walinya. Menyampaikan ke bapaknya ya, atau ke kakaknya. Ini ada ketentuan tidak boleh diserobot. Ini tadi hadisnya Sahih Bukhari Muslim ya. Adapun kalau baru modus-modus saja, wahai ukhti, maukah engkau menjadi permaisuriku? Wah, ya kan cuma modus-modus aja, ya.
Kalau baru seperti ini belum khitbah. Ini belum khitbah, belum melamar, sehingga masih boleh diserobot oleh orang lain. Jadi ikhwan-ikhwan yang suka modus ini diabaikan saja, gitu ya. Jangan diseriusi. Ikhwan yang nggak berani datang ke rumah, nggak berani ngomong langsung sama wali, ini jangan diseriusi. Ikhwan yang suka modus, jangan dikasih kesempatan, jangan dikasih peluang. Ikhwan yang suka modus, jangan dikasih peluang. Ini nanti kalau sudah nikah, dia akan modusi istri orang, gitu ya, akan modusi wanita yang lain. Jangan. Carilah laki-laki yang soleh, yang dia serius. Kalau mau nikahi, dia akan datang ke rumah wali, ke rumah ayahnya sang wanita. Kemudian wala yahillu lirrajuli ay yakhtuba ala khitbati akhihi muslim hatta ya'dhana aw yatruka. Ini sudah. Wala yajuzu at-tasrihu bi khitbatil mu'taddati mutlaqan. Dan tidak boleh secara terang-terangan melamar wanita yang sedang masa iddah. Misalnya wanita yang baru dicerai oleh suaminya, maka ada masa iddah 3 kali haid. Ya, 3 kali haid. Ini kalau cerainya cerai satu atau cerai dua. Maka selama masa iddah ini nggak boleh dilamar oleh laki-laki lain dengan kalimat yang tasrih, dengan kalimat yang terang-terangan seperti mengatakan, maukah kamu menjadi istriku? Ini nggak boleh. Ketika si wanita ini masih dalam masa iddah. Bolehnya dengan ta'rid, ya bolehnya dengan sindiran. Ya kalau nanti kamu memutuskan untuk tidak lanjut sama dia, aku siap. Nah, ini sindiran kan? Aku siap. Siap apa? Ini kan masih tidak jelas. Ya, tapi ini sindiran. Bahwasanya dia siap untuk menikahi. Kemudian bagi an yakhtuba fi aqdin nikahi bi khutbati Bani Mas'udin. Kemudian dianjurkan ketika akad nikah untuk melakukan khutbah nikah. Sebagaimana ada dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Saya sebutkan di sini. Nah ini. Di antara sunnah dalam pernikahan adalah membaca khutbatun nikah atau khutbatul hajah. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahhuda fil hajah atau khutbatul hajah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami lafaz khutbatul hajah. Yaitu ucapannya sebagai berikut. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sampai sini. Ini namanya khutbah nikah atau khutbah hajah. Nah, khutbah nikah, ini hadisnya sahih ya, riwayat Abu Daud. Khutbah nikah itu bukan tausiah ketika pernikahan, bukan. Ya. Khutbah nikah itu ucapan tadi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Itu khutbah nikah. Itu yang dianjurkan ya.
Kalau, tausiah ketika pernikahan, ya ini boleh boleh ada, boleh tidak, ya ini tidak disunahkan, tidak. Boleh ada, boleh tidak ada. Dan khutbah nikah atau khutbah hajah ini diucapkan oleh wali. Jadi walinya yang mengucapkan sebelum mengucapkan akad. Jadi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya sampai fauzan 'azima. Sampai situ tadi fauzan 'azima. Setelah itu baru ankahtuka, saya nikahkan kamu ya dengan anak saya fulana binti fulan dan seterusnya. Baru dia ucapkan akad nikah. Nah, jadi diucapkan sebelum ijab qabul. Diucapkan oleh wali sebelum ijab qabul. Jadi khutbah nikah itu bukan tausiah, bukan ya. Ya, kemudian di sini dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di, wajib nikah itu ada dua. Ya, wajib nikah itu ada dua, yaitu ijab dan qabul. Ijab dan qabul. Atau rukun nikah ya. Rukun nikah ada tiga. Yang pertama adanya kedua mempelai. Yang mana kedua mempelai ini tidak ada penghalang. Artinya mereka bukan saudara kandung, bukan saudara sepersusuan, ya bukan ada hubungan anak dan orang tua. Artinya tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang. Mereka bukan termasuk orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi. Tidak termasuk mahram. Kemudian adanya ijab. Nah, ijab itu adalah ucapan yang keluar dari wali. Ucapan yang diucapkan oleh wali. Atau orang yang mewakilinya. Dengan mengatakan, saya nikahkan kamu dengan fulanah. Atau saya kawinkan kamu dengannya. Yang ketiga adanya qabul. Qabul adalah ucapan yang diucapkan oleh calon suami. Oleh mempelai laki-laki. Atau orang yang mewakilinya. Jadi boleh diwakili. Misalnya dengan mengucapkan, aku terima nikahnya. Nah, jadi ucapan ijab kabul sebetulnya ringkas saja. Ya, kalau keabsahannya itu ringkas saja dengan mengatakan saya nikahkan kamu dengan anak saya fulanah. Nah, itu sudah sah itu. Itu ucapan ijab. Ucapan kabul itu cukup dengan mengatakan saya terima nikahnya. Nah, itu sudah cukup, sampai situ cukup. Ini tidak harus panjang-panjang. Tidak harus panjang-panjang. Tidak harus saya nikahkan kamu fulan binti fulan dengan putri saya, fulana binti fulan dengan mas kawin emas sekian gram dibayar tunai. Ini enggak harus. Ini tidak harus ya. Anggapan masyarakat bahwasanya ucapannya harus seperti ini dan ini harus diucapkan sekali nafas, enggak boleh ada kesalahan. Ini anggapan yang keliru ya. Karena tidak harus seperti itu. Ini memberat-beratkan. Demikian juga tidak harus dijawab, saya terima nikahnya. Fulanah binti fulan dengan mas kawin, emas sekian gram, dibayar tunai. Ini harus. Cukup dengan mengatakan saya terima nikahnya, ini sudah sah. Tapi kalau ingin lafadznya sepanjang itu pun ya boleh-boleh saja, ya tidak ada larangan. Namun tidak mewajibkan ya. Jangan sampai mewajibkan. Karena memang tidak harus seperti itu. Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, yanaqidun nikahu bil lafdzil inkah wat tazwij wal jawabi anhuma ijma'an. Para ulama sepakat
ijma bahwasanya akad nikah sudah sah dengan mengucapkan lafadz inkah. Inkah itu saya nikahkan kamu dengan anak saya. Udah cukup. Dan juga qabul sudah sah dengan lafadz jawab dengan mengatakan saya terima nikahnya. Ini sudah sah. Dan memang lebih utama menggunakan bahasa Arab. Ya. Kata Ibnu Qudamah, menggunakan bahasa Arab bagi orang yang mampu dengan bahasa Arab. Ini lebih utama. Jadi yang bisa bahasa Arab, dia menggunakan lafadz ijab qabul bahasa Arab seperti ankahtuka binti, seperti itu. Saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya. Kemudian qabulnya menggunakan kalimat qabiltu, saya terima nikahnya. Nah, ini sudah cukup. Ya. Kemudian akad nikah boleh diwakilkan. Akad nikah boleh diwakilkan. Sebagaimana dalam hadis dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, annaha kanat tahta Ubaidillah ibni Jahshin. Bahwasanya Ummu Habibah dahulu adalah istrinya Ubaidullah bin Jahsh. Lalu suaminya meninggal di negeri Habasyah. Kemudian Raja Najasyi menikahkannya dengan Nabi SAW. Dan beliau, Raja Najasyi, menyerahkan mahar untuknya sebanyak 4.000 dirham atau dinar. Lalu mengirimkannya kepada Rasulullah SAW bersama Syurahbil bin Hasanah. Hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Syekh Albani. Dalam hadis ini, Ummu Habibah dinikahkan dengan Nabi SAW melalui perantaraan Raja Najasyi dari Habasyah. Rasulullah SAW mengutus Amr bin Umayyah ad-Dhamri untuk meminta Raja Najasyi agar menjadi wali bagi Ummu Habibah. Jadi diwakili oleh Raja Najasyi kewaliannya. Pernikahan ini berlangsung pada tahun ke-6 atau 7 Hijriah. Hadis ini salah satu dalil bolehnya perwakilan dalam akad nikah. Nah, jadi wali boleh diwakili dengan mengatakan misalnya tolong saya diwakilkan. Jadi wali yang asli mengatakan kepada orang yang mewakilkan tolong saya diwakilkan. Ya. Atau si wakilnya mengatakan wahai Pak Wali, bolehkah saya wakilkan pernikahan anakmu? Kalau walinya mengatakan iya boleh. Nah, itu sudah terjadi perwakilan. Demikian juga mempelai laki-laki boleh diwakilkan. Mempelai laki-laki boleh diwakilkan dengan mengatakan ya fulan tolong wakilkan akad nikah saya. Ya. Kemudian nanti ucapannya ketika ijab qabul, ketika ijab ya, sang wakil mengatakan saya mewakili Bapak Fulan. Saya mewakili Bapak Fulan sebagai wali dari Fulanah. Menikahkan engkau dengan Fulanah binti Fulan. Seperti itu. Jadi ada perkataan saya mewakili. Demikian juga kalau mempelai laki-laki mewakili. Maka mempelai laki-laki mengatakan saya mewakili Fulan menerima nikahnya. Ya, menerima nikahnya. Fulanah binti Fulan dan seterusnya. Jadi ada perkataan saya mewakili Fulan. Akad nikah yang bercanda tetap jatuh. Karena Nabi mengatakan thalathun jidduhunna jiddun wa hazuluhunna jiddun. Ada 3 perkara yang seriusnya dianggap serius dan bercandanya juga dianggap serius. Yaitu nikah, talak, dan rujuk. Jadi nggak boleh bercandaan masalah ini. Termasuk dalam masalah akad nikah. Jadi kalau ada bapak-bapak bercanda sama mas-mas. Saya nikahkan anak saya, ya, Fulanah, dengan kamu. Kemudian kata mas-mas ini, saya terima nikahnya. Sah itu. Pernikahannya sah itu. Walaupun niatnya bercanda. Ya, hadis ini hasan.
Maka nggak boleh menjadikan masalah akad nikah, masalah talak juga, dan juga dalam masalah rujuk, ya nggak boleh jadikan sebagai canda-candaan. Ya, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan seputar syarat-syarat nikah. Insya Allah. Sebelum kita akhiri, kita persilakan jika ada pertanyaan. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Yudan Brahma yang telah menyampaikan kajian materi fikih nikah pada pagi hari ini. Alhamdulillah ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk Ustadz yang kami bacakan. Nggih. Ya, Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustadz. Apakah dibolehkan jika seorang perempuan menunda menikah karena ingin mengupgrade diri dengan ilmu agama supaya memiliki bekal yang cukup sebelum berumah tangga? Dalam kondisi teman seusianya sudah banyak yang menikah dan memiliki anak. Jazakumullah khairan. ini bisikan syaitan ya. Ini bisikan setan. Dan setan membisiki manusia dengan tagrir, dengan membuat tipu daya seolah-olah baik. Pertama yang nyuruh untuk belajar agama siapa? Allah dan Rasulnya. Yang nyuruh untuk segera nikah siapa? Allah dan Rasulnya. Maka jangan dipertentangkan. Belajar agama tidak bertentangan dengan nikah. Ya, jangan seolah-olah Allah dan Rasulnya hanya nyuruh belajar agama saja, ya nggak nyuruh untuk bersegera nikah. Tadi kata Nabi, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda-pemudi, kalau sudah mampu nikah segera nikah. Ini kan perintah untuk segera menikah. Jangan mengatakan saya ingin mengupgrade diri dengan ilmu agama seolah-olah Allah dan Rasulnya hanya nyuruh untuk ilmu agama. Enggak. Allah dan Rasulnya juga nyuruh untuk segera nikah. Jangan beragama setengah-setengah. Ya, saya mau ikuti yang ini nggak mau. Ya. Saya mau taati perintah yang ini. Kalau yang perintah ini nanti dulu. Ya. Jangan. Ikuti agama itu kafah. Ya, udkhulu fis silmi kafah kata Allah. Masuklah ke dalam Islam menyeluruh semuanya. Perintah untuk nutut agama, nutut ilmu agama kita taati, perintah untuk segera nikah juga kita taati, ya. Dan tidak bertentangan. Kemudian kita tanya, seperti ini menunda nikah karena ingin belajar agama ini sunnahnya siapa? Ada nggak? Apakah Nabi ngajarkan seperti itu? Apakah para sahabat ngajarkan seperti itu? Tidak ada. Ini sunnahnya siapa seperti itu? Tidak ada yang ngajarkan sunnah seperti itu. Ya maka jangan terpedaya oleh bisikan syaitan. Belajar agama jalan, segera nikah juga ayo segera. Ya, dan itu tidak bertentangan. Bahkan tadi nikah itu menyempurnakan setengah agama. Artinya apa? Artinya ketika menikah maka lebih mudah untuk beragama. Termasuk dalam nuntut ilmu agama, lebih mudah. Ada yang menyemangati, ada yang teman murojaah, ada teman hafalan, ya enggak? Ada teman hafalan. Nah, namun ketika mau menikah, yang wajib untuk dipelajari itu fikih nikah. Apa saja kewajiban suami, apa saja kewajiban istri, apa saja hak suami, apa saja hak istri, itu yang perlu dipelajari. Ya. Adapun yang lain-lainnya nanti bisa sambil jalan. Wallahu taala a'lam. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan, Ustadz. Kemudian pertanyaan berikutnya, eh, apabila perempuan tidak bisa memiliki anak dan sudah diberitahukan ke pihak laki-laki, apakah boleh dinikahi, Ustadz? Tidak masalah. Sekarang Aisyah radhiyallahu taala anha punya anak enggak? Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin, istrinya Nabi SAW, punya anak enggak? Enggak punya anak. Sampai meninggal enggak punya anak. Enggak punya anak itu bukan kiamat. Ya. Karena banyak sekali amalan-amalan yang lain yang akan mengalirkan pahala selain anak. Bahkan orang punya anak terkadang menjadi ujian ya. Apakah orang punya anak pasti mengalirkan pahala anaknya? Belum tentu. Kadang-kadang mengalirkan dosa. Ya enggak? Kalau dia nggak bisa didik dengan benar, anaknya malah jadi anak yang badung, anak yang ahli maksiat, malah mengalirkan dosa untuk orang tuanya. Jadi nggak masalah.
ya, dan masih banyak peluang-peluang amalan yang lain, ya, masih banyak peluang-peluang amalan yang lain. Jadi, wanita walaupun tidak punya anak, walaupun tidak mungkin punya anak, divonis demikian, nggak apa-apa, tetap menikah. Nggak apa-apa dinikahi dan nggak apa-apa tetap menikah. Dan jangan katakan tidak mungkin ya, tidak ada yang tidak mungkin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dokter mengatakan nggak mungkin, tapi Allah bisa menakdirkan yang lain. Ya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang tidak mungkin. Wah, rahimnya begini Ustaz, rahimnya nggak ada yang nggak mungkin. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu baru punya anak ketika usianya 100 tahun, seratusan tahun. Bayangkan ya. Nggak ada yang nggak mungkin. Nabi Isa alaihissalam bisa lahir tanpa ayah gitu kan. Ini kan menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Intinya jangan putus asa, ya terus berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah agar Allah karuniakan anak. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullahu khairan Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Fan izin bertanya, agama atau kesolihan adalah patokan utama saat memilih pasangan. Misalnya, jika bertanya tentang agamanya terlebih dahulu, agamanya baik, kemudian kecantikan fisiknya misalnya kurang cocok, kemudian ditolak, maka ia menolak kebaikan agamanya juga. Nah, jika tentang agama ditanyakan paling akhir, takutnya pertanyaan ta'aruf awal-awal sudah panjang lebar, ternyata agamanya kurang baik. Jadi, patokan agama atau kesolihan ini penting. Namun, apakah benar ditanyakan paling akhir, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Ya, memang ini dibahas oleh sebagian ulama ya. Namun ini masalah longgar-longgar saja. Masalah longgar-longgar saja. Artinya ketika memilih calon pasangan itu kan faktor yang dipertimbangkan banyak, tidak hanya satu dua. Ini bukan hitam putih gitu loh. Bukan cuman agama sama paras. Ya, kalau yang satu kurang baik udah selesai. Ya, agamanya kurang baik, ya, agamanya kurang atau parasnya kurang langsung selesai mundur. Ya, enggak seperti itu, kan banyak pertimbangan lain, misalnya pertimbangan, masalah kedewasaan, pertimbangan masalah kedudukannya, dia, pertimbangan masalah, eee, pekerjaan, ya kan, pertimbangan masalah, eee kedekatan daerah, macam-macam, pertimbangan banyak. Nah, jadi ini masalah longgar, mau menanyakan agamanya di akhir atau menanyakan agamanya di awal, nanti semua akan diproses gitu loh. Ini kan data gitu ya, oh dalam masalah agama dia, baru ngaji, ya, belum paham banget akidah Ahlussunnah, manhaj Ahlussunnah. Oke, kita kita simpan dulu data ini. Dalam masalah tampang, oh begini. Dalam masalah, akhlak, oh begini. Ya, dalam masalah, eee, kecerdasan seperti ini. Ya, masalah kedermawanan seperti ini. Ah, ini kita kita kumpulkan data ini, kita olah. Nanti kira-kira hasilnya gimana nih? Terima apa enggak gitu. Jadi semua data akan kita tampung dulu ya, kemudian nanti akan kita konsultasikan kepada orang tua ya, kepada ustadz atau ustadzah, kepada teman dekat, kita konsultasikan. Makanya ada syariat istikharah dan syariat istikharah ini dibarengi dengan istisyarah. Istisyarah itu minta saran, konsultasi, ya. Konsultasi kepada ustadz, konsultasi kepada orang tua, konsultasi kepada teman yang baik, ya. Dan dibarengi dengan sholat istikharah. Dengan mempertimbangkan data-data tadi, gitu. Ya, Nabi mengatakan, bi'sa matiyatur rajuli za'amu. Seburuk-buruk landasan perbuatan seseorang adalah katanya. Maka Islam mengajarkan untuk bertindak berdasarkan data. Jadi apa yang dikumpulkan dari si calon ini kita kumpulkan, kita tampung, ya nanti kita olah datanya ini, nanti kita, cari plus minusnya, kalau ternyata kok banyaknya, plusnya, ya kita terima, kalau ternyata banyaknya minusnya, kita tolak, ya. Nanti setiap setiap data ada bobotnya, misalnya masalah agama, ini bobotnya besar gitu ya,
Masalah akhlak bobotnya besar, masalah, finansial ini bobotnya kecil aja, masalah kedekatan daerah, daerah tempat tinggal, ya ini bobotnya kecil. Nah, nanti kita olah data ini, sehingga nanti skornya berapa gitu kan. Jadi masalah menanyakan agama di awal atau di akhir ini masalah longgar saja. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian ini pertanyaan terakhir insyaallah. Bismillah, semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan kaum muslimin dimanapun berada. Ustadz, apabila seorang ikhwan soleh hendak melawar akhwat yang solehah, semanhaj dan sekufu, namun setelah ta'aruf masing-masing orang tua tidak sekufu dalam harta, pendidikan, dan agama. Apa sebaiknya mencari calon lain atau hal ini bisa dikompromikan Ustadz? Jazakumullah khairan. Ya, tidak sukufu dalam harta, pendidikan, dan agama, ya. Nah, ini gimana? Dibilangnya semanhaj dan sukufu. Tapi setelah ta'aruf ternyata tidak sukufu dalam agama. Hendak melamar akhwat yang solehah, semanhat, dan sekufu. Setelah ta'aruf, masing-masing, oh, jadi niatnya awalnya ingin yang sekufu. Tapi setelah dijejaki lebih dalam, ternyata tidak sekufu. Ya, kalau tidak sekufu maka sebaiknya jangan. Ya, cari calon yang lain. Ya. Artinya tidak sekufu artinya beda manhaj. Ya, artinya si calonnya tidak bermanhaj dengan manhaj yang benar. Manhajnya sesat gitu ya. Kemudian akidahnya sesat. Ada semisalnya. Orang tuanya tidak sekufu. Yang yang diwajibkan, dianjurkan untuk sekufu ya pasangannya, ya. Orang tuanya tidak harus sekufu. Ya enggak masalah, yang mau nikah kan pasangannya ini, ikhwan akhwatnya ini, bukan orang tuanya kan. Jadi enggak ada masalah, ya. Tetap lanjut saja. Kalau misalnya sudah cocok dengan si akhwatnya atau dengan si ikhwannya, lanjut aja. Adapun antara orang tuanya nggak masuk, nggak cocok, itu nanti bisa diurus nanti gitu ya, nggak ada masalah. Yang penting orangnya, ini yang dijelaskan para ulama, sukufu itu pasangannya, ya pasangannya, bukan, keluarganya, bukan orang tuanya, bukan. Dan kita pesankan kepada para ikhwan, para akhwat untuk tidak terlalu banyak kriteria dan tidak terlalu banyak pikiran. Ya mikir jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Ini harus begini, ini harus rambutnya harus kriwil, ya, kulitnya harus putih, harus bisa bahasa Jerman, harus banyak kriteria. Jangan, yang penting soleh, yang penting soleha sudah. Ya. Utamakan urusan agama, utamakan kriteria agama. Masalah yang lain-lain bisa diurus nanti, nanti bisa. Wah ini si fulan rumahnya jauh, tempat asalnya jauh, nanti kalau mudik lebaran jauh. Ini sudah mikir mudik lebaran, belum nikah. Ya sudah mikir mudik lebaran, itu bisa diatur nanti. Kan bisa pindah kontrakan, bisa beli rumah di mana. Urusan-urusan duniawi bisa diurus nanti, yang penting nikah dulu. Yang penting soleh solehah, lanjut. Ya. Untuk urusan-urusan dunia dilonggar-longgarkan. Dilonggar-longgarkan, ini kurang tinggi, kurang putih, ya, gajinya kurang dikit, cuman di atas UMR lebih dikit gitu ya. Itu urus nanti gampang. Ya, atau nggak punya kendaraan atau ya pokoknya urusan-urusan dunia itu nanti bisa diurus nanti. Jangan terlalu banyak pikiran, jangan terlalu banyak kekhawatiran, jangan terlalu banyak kriteria, jangan. Eee, di zaman Nabi SAW tidak ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, gimana doa minta jodoh?" Dan Nabi nggak pernah ajarkan doa minta jodoh, nggak ada. Doa minta jodoh, "Ya Allah mudahkan jodoh bagiku." Kenapa demikian? Karena masalah nikah di zaman Nabi itu mudah sekali, mudah sekali. Abdurrahman bin Auf hijrah dari Mekah ke Madinah, nggak bawa apa-apa, nggak bawa harta, nggak bawa
uang, nggak bawa apa-apa. Ya, berapa hari di Madinah, beliau jualan, nikah. Ini baru dari negeri lain ini, nggak bawa apa-apa, kemudian usaha sebentar di pasar, habis itu nikah. Mudah sekali masalah menikah di zaman itu. Ya, jadi nggak banyak pikiran, nggak banyak kriteria. Ya, kemudian eh, suatu hari Nabi ketemu dengan Jabir, ya, kemudian Nabi lihat di bajunya Jabir itu ada bekas minyak wangi yang nggak biasa. Ini apa Jabir? Kata Jabir, saya baru nikah Rasulullah. Nah, jadi walaupun Madinah ketika itu tidak terlalu luas, ya, tapi Nabi nggak tahu Jabir menikah. Ini menunjukkan Jabir ya nikah aja gitu ya, nggak pakai woro-woro, maksudnya nggak persiapan yang lama, ya nggak persiapan yang lama, nikah aja. Sampai Nabi juga nggak tahu. Artinya apa? Di zaman para salaf, menikah itu urusan sangat-sangat mudah sekali sehingga tidak perlu ada doa saya minta jodoh ya. Karena para sahabat nikah aja langsung. Ya cocok, solehah, langsung nikahi, lamar. Nggak terlalu banyak pikiran nanti saya nikahinnya gimana, saya nggak punya uang banyak, nggak terlalu banyak pikiran seperti itu. Ya, dan sayangnya di zaman sekarang itu orang terlalu banyak pikiran, terlalu banyak kriteria, terlalu banyak kekhawatiran, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Ya. Maka hendaknya kita contoh para salaf kita, para salafus soleh. Dan ini ada pertanyaan dari Mas Qais. Kalau tidak punya anak selama kurun waktu tertentu, bolehkah menentukan syarat kalau tidak punya anak selama kurun waktu tertentu, maka cerai di awal atau sebelum pernikahan? Mensyaratkan seperti ini, mensyaratkan perceraian nggak boleh. Ini seperti nikah kontrak namanya. Seperti nikah kontrak. Kalau kamu 1 tahun nggak punya anak, maka kita cerai. Ini sama aja nikah 1 tahun. Namanya nikah kontrak 1 tahun. Nggak boleh seperti ini. Ya. Nikah saja dulu, kemudian eh, berdoa kepada Allah untuk dimudahkan punya anak. Kalau sebelum sebelum nikah sudah khawatir nggak punya anak, nanti malah Allah kasih susah anak. Ya, karena Allah itu sesuai dengan prasangkaan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inni inda dhanni abdi bi." Aku tergantung prasangkaan hambaku kepadaku. Jadi jangan jangan mensyaratkan demikian. Terkait puasa untuk bujang, apakah ini juga salah satu cara selamat dari fitnah perempuan bagi laki-laki yang telah menikah namun jauh dari istri, LDR? Ya, maka LDR itu kurang ideal. Ya, sebaiknya sebisa mungkin jangan LDR. Ketika Nabi dicurhati oleh Fatimah bintu Qais dilamar oleh Abu Jaham. Kata Nabi, jangan kamu nikah dengan Abu Jaham karena Abu Jaham itu sering safar, LDR nanti. Sehingga kata Nabi jangan nikah dengan dia. Nabi tidak rekomendasikan pernikahan LDR. Maka barang siapa yang LDR sekarang, segera usahakan untuk tidak LDR. Gimana caranya? Ya harus punya keinginan kuat untuk mengakhiri LDR secepat mungkin. Ya, apakah cari kerjaan di tempat tinggalnya, buka usaha atau bagaimana? Ya, karena banyak kewajiban dan hak-hak yang akan terlalaikan dari suami dan istri. Banyak. Ya. Belum nanti kalau sudah ada anak-anak, banyak kewajiban-kewajiban kepada anak-anak yang terlalaikan. Maka sebisa mungkin jangan LDR. Ketika LDR, ya sudah. Mau gimana lagi ya? Perbanyak puasa. Kemudian jaga pandangan. Itu solusi selama masih LDR. Ya, karena ada kajian bersama Ustadz Usalman, maka kita tidak bisa berlama-lama lagi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan ke Ustadz Gozi dan saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Ya, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz William Purnama yang telah menyampaikan materi kajian fikih nikah pada kesempatan pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk teman-teman Mahathir Batin, insya Allah nanti jam 8.15 insya Allah akan dilanjutkan dengan kajian akidah di Masjid Al-Azri bersama Ustadz Abu Salman Habibullah Ta'ala. Baik, supaya efektif dan teman-teman bisa nanti melanjutkan perjalanan ke masjid, kita cukupkan terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.